Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Malam ini kita membuka atau memulai kajian kitab tajwid. Kitab tajwid yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Beliau adalah guru saya dulu saat madrasah aliyah di Kudus, di TPS Kudus. Beliau guru saya mengampu mengajar usul fikih. Dulu saat di Kudus mengajar usul fikih. Secara Quran, pelajaran Al-Quran, beliau juga guru saya. Saat itu saya mengaji setiap habis subuh pada beliau. Jadi saya setelah sekolah selesai, saya tidak langsung boyong, tidak langsung keluar. Tetapi saya khidmah mengabdi di toko miliknya beliau, di milik yayasan, yaitu namanya Toko Yarwa. Nah, Toko Yarwa itu singkatan dari Yayasan Arwaniyah. Nah, singkat Toko Yarwa. Tokonya dulu kecil awalnya, berada di depan Menara Kudus. Kalau ada yang pernah ziarah di sana, di depan menara tepat itu selisih 2 kios. Nah, saya berada di situ kurang lebih 2 tahun saya di situ. Setiap pagi jam 9 buka toko. Ya, ada jualan Quran, jualan sajadah, sarung, kopiah dan lain-lain, kitab. Nah, sampai buka sampai malam. Ya. Sampai malam buka, nah, terus nanti malam istirahat, tidur di toko itu. Nah, tidur di toko di tempat itu. Jadi ada tokonya kecil, hanya kios kecil. Jadi cuma disekat lemari, saya tidur di balik lemari. Karena yang jaga 2 orang nggak cukup untuk 2 orang. Jadi yang satu yang ngalah tidur bersama sarung, kopiah, sajadah. Ya. Atau kalau ingin tempat yang luas, toko kita tutup, kemudian kita tidur di menara, di masjid menara. Itu kan luas. Ya luas lah, namanya masjid ya. Tidur di sana. Nanti kalau jam 12 malam, dulu itu kan malam 12 malam sering naik ke atas menara, puncak menara itu. Jadi lewat lubang kecil naik ke atas, tangga, mukul beduk yang luar. Jadi dulu kehidupan seperti itu, nanti tidur habis subuh, bangun subuh, setelah subuh ngontel numpak sepeda. Sepedanya sepeda federal ya. Dulu sepeda federal warna merah. Nggak tahu sekarang kemana sepedanya. Nah, ngaji ke tempat Pondok Yambu'ul Quran, langsung ngaji kepada beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani yang kitabnya kita bawa ini ya, setiap pagi. Ngaji setiap pagi itu tidak seperti kita yang ada di sini. Ngaji 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1/4 juz, ono sing setengah juz. Nah, di sana walaupun khatam yang ngajinya tetap 1 halaman, nggak boleh lebih. Karena yang antri juga banyak. 1 kali maju, seingat saya 5 atau 6 dulu ya. Jadi pakai meja, ngajinya tidak duduk seperti ini. Kursi, pakai kursi. Pakai meja besar itu, kayak meja prasmanan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah ya, langsung 6. Jadi setiap maju Quran distorkan, semua Quran dikumpul di sini, terus dikasih tanggal Qurannya pojok, tanggal berapa ngaji, diketahuan. Nanti selesai dikembalikan. Ya, itu di kursi, pakai kursi tempat duduk itu, jadi lungguh. Nah, dan tidak ada dielengke. Makanya enak mandek dielengke. Terus saya apa? Dielengke dikandani. Mau malah ada yang
belum lancar banget masih dituntun terus, enak nang kene. Kalau di sana tidak, ketika sudah berhenti macet, ya nggak perlu nunggu 1 menit lah, macet kayak sudah nggak bisa, sudah Quran didorong diserahkan kembali kepada yang ngaji, artinya mundur. Ketika sudah selesai satu pojok, sudah selesai lancar, ya sudah nggak perlu disuruh mundur, sudah langsung salaman sendiri mundur, nanti gantian, begitu seterusnya. Antri panjang gitu, ada kartunya, pakai kartu antrian. Itu setiap pagi dulu ngaji kepada Kiai Ulil Albab Arwani sambil berkhidmah mengabdi kepada beliau dengan menjaga toko Yarwa, ya, Yayasan Arwaniyah. Walaupun saya ngaji kepada beliau tidak lama, ya kurang lebih 2 tahun. Kalau 2 tahun, kalau kita bayangkan satu halaman tentu nggak rampung itu. Memang kepada beliau tidak rampung, saya merampungkannya kepada guru yang lainnya, karena saya harus pindah ke tempat yang lain untuk tolabul ilmi ke tempat yang lain. Ya sama nanti seperti Yusuf Mamane sudah selesai pengen tolabul ilmi ke tempat yang lain, monggo, yang penting tingkatkan terus, jangan putus ngajinya, mencari ilmunya jangan sampai putus. Ya. Itu sedikit kenangan saya, hubungan saya pada beliau. Dan satu yang masih saya ingat, saya pernah ditelepon, ya, pihak pondok ditelepon pribadi oleh Kiai Ulil Albab saat saya lulus dari madrasah aliyah, selesai ya, muwadaah atau perpisahan, kalau bahasanya di sekolahan umum perpisahan, oleh kiai saya, Kiai Haji Arifin Fanani, ditelepon oleh Kiai Ulil Albab. Intinya mencari yang namanya saya, karena kan saking banyaknya orang kan nggak semuanya bisa dikenal. Mencari saya dalam rangka apa? Ternyata di dalam daftar alumni atau yang tamat di tahun itu, saya itu adalah peringkat pertama, dan diinginkan oleh beliau Kiai Ulil Albab, ditawari untuk ke Mesir saat itu. Ke Mesir gratis, tapi biaya berangkatnya sendiri saat itu, dan nanti pulangnya diganti. Besok kalau sudah selesai sekolah di sana selesai, biaya pulangnya diganti. Kalau tidak salah hitungannya saat itu berangkat itu mengurus segalanya dan macam-macam itu habis 8 juta di hari itu, ya besar. Saya ditelepon seperti itu, seneng, sapa sing ora seneng ya. Saya terus pulang ke rumah, pamit kepada Yai, pulang ke rumah untuk menginformasikan itu kepada orang tua saya. Jawaban orang tua saya, karena orang tua juga tidak mampu, ya nek ono duit ya ora apa-apa. Tapi karena beliau berdua tidak memiliki uang yang sebanyak itu, ya guyon dengan saya. Lah apa perlu tak dolke alun-alun? Apa perlu tak dolke alun-alun? Ya akhirnya saya menyimpulkan, ya sudah, kalau begitu nggak perlu memaksakan, karena memang ridho orang tua itu berada di atas segalanya. Ya. Kalau orang tua tidak ridho, ya sudah. Ketika orang tua ridho, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting orang tua saya ridho. Akhirnya oleh orang tua saya, ya sudah, yang penting sekarang ngaji saja kepada kiai-kiai di Jawa. Kepada kiai-kiai di Jawa. Kiai Jawa itu ilmunya juga tidak kalah dengan yang ada di Mesir. Saya pulang lagi ke Kudus, saya sampaikan itu kepada Kiai Arifin Fanani, dan Kiai Arifin Fanani juga menyepakati itu. Ya udah, cara dene iso ngentekke ilmune Kiai Jawa iki wis hebat banget. Tapi yo angel ngentekke, menghabiskan ilmunya Kiai Jawa itu ya susah gitu. Artinya sudah cukup lah, nggak apa-apa. Terus disampaikan lagi kepada Kiai Ulil Albab bahwa saya tidak bisa berangkat. Kecewa, ya aslinya ya ada kecewanya. Tetapi lebih kecewa lagi kalau saya tidak bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman, ya, kita mulai dari sejarah Al-Quran ya, halaman 3. Halaman 3. Sejarah Al-Quran. Di bagian sejarah Al-Quran ini disampaikan secara sekilas mulai dari halaman 3
sampai halaman 12. Halaman 3 sampai halaman 12. Saya sampaikan secara sekilas. Sejarah Al-Quran bisa dibagi dalam 1, 2, 3 ya. 4 periode ya, A, B, C, D ya, dibagi ke dalam 4 periode sejarah Al-Quran. Ya benar ya, sampai D ya. Periode yang pertama adalah periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, periode pada Rasulullah, pada masa Rasulullah. Saya bacakan, Rasulullah telah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan sahabat lainnya, baik dari golongan Ansor maupun dari Muhajirin. Jadi sudah ada ini sahabat-sahabat yang ahli menulis, sudah dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan sebagai penulis wahyu. Bila ayat turun, beliau memerintahkan sahabat-sahabat tersebut menulisnya. Tulislah. Tidak hanya memerintahkan untuk menulisnya, beliau juga menunjukkan tempat ayat tersebut di dalam surat. Ayat ini itu berada di surat ini, urutannya begini. Karena ayat Al-Quran itu turunnya kan tidak urut dari alif lam, dari Fatihah, alif lam mim, ya, Al-Baqarah, terus kan tidak urut seperti itu turunnya. Wahyu pertama yang turun adalah Alaq, ayat 1 sampai 5 tok. Ya. Hanya 1 sampai 5 itu turun pertama. Bukan kok urutannya harusnya karena turun yang pertama terus ditaruh di paling depan. Setelah itu yang kedua, bukan seperti itu. Maka masalah ini kok bisa ayat pertama katanya yang turun Al-Alaq, tapi urutan Al-Quran yang pertama justru bukan Al-Alaq, melainkan Al-Fatihah terus Al-Baqarah. Sing ngurutke kayak gitu siapa? Maka dijawab di sini bahwa Rasulullah juga yang menunjukkan tempat ayat tersebut di dalam surat. Itu tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, dan seterusnya. Sehingga penulisan pada tulisan itu membantu penghafalan di dalam hati. Karena orang Arab itu, kebanyakan orang Arab pada zaman itu tidak banyak yang pintar menulis. Tetapi orang Arab itu terkenal pintar menghafal. Sekali dengar, sekali lihat, hafal. Ya. Sampai sekarang orang Arab itu dalam hal hafalan bagus. Cah cilik-cilik hafal Quran. Bukan hafalan pelajaran umpamanya, bukan hafalan Alkitab, bukan hafalan Al-Quran. Ke dalam hal yang lainnya, misalnya kalau kita ke Purnama, ke Mulia, ke Pantes, nitip barang itu kan dikasih nomor ya. Ini tasnya nomor sekian. Orang sana mungkin malah nggak perlu. Nitip tas ya sudah, taruh, dilihat wajahnya. Oh, wajahnya Husnul. Wajahnya kayak ngene Nasafi, wajahnya Ki Yusuf. Sudah. Nanti pas ngambil barangnya ya dilihat, oh wajahnya Ki cocok dengan tas ini. Saking hafalnya, sekali lihat itu mudah hafal. Kalau kita angel, harus ketemu bolak-balik besok sering lali sopo ya kae. Itulah keistimewaan orang Arab dalam hal hafalan bagus. Terus tetapi kita ingat bahwa hafalan itu juga harus diikat. Ikatannya apa? Tulisan. Ilmu itu harus diikat, ikatannya juga tulisan. Hafalan juga harus diikat, ikatannya adalah tulisan. Disinilah ditulis wahyu tersebut atas perintah Rasulullah. Di samping itu, sebagian sahabat juga menuliskan Al-Quran yang turun atas kemauan mereka sendiri. Ada yang dengan kesadaran sendiri menulis tanpa diperintah oleh Nabi. Di mana menuliskannya? Mereka menuliskannya pada pelepah kurma. Kemudian ada di lempengan batu, ada pada daun lontar,
kulit, daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang, dan lain-lain. Ya. Karena tidak ada komputer. Ya. Kalau sekarang pakai komputer, ngetik cepat, nulis cepat. Zaid bin Thabit mengatakan, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Jadi banyak berarti itu. Tapi tidak dikumpulkan terus dalam satu tempat, enggak. Mas Husnul pegang di ayat apa, tulisannya apa. Jadi beda-beda. Nasafi pegang, saya pas pegangnya di ayat ini, bacaannya ini ditulis Nasafi. Tidak terkumpul menjadi satu, tetapi hafalannya menjadi satu di dalam hati para sahabat itu. Dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan setiap tahunnya. Maksudnya bukan berarti wahyu hanya turun pada bulan Ramadan, tidak. Ya. Wahyu turun ya di beragam hari, di beragam bulan, di beragam tahun. Cuma setiap Ramadan malaikat Jibril selalu turun, cara gampangane murojaah. Ya, murojaah karo Kanjeng Nabi. Mengulang bacaan-bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an setiap Ramadan itu. Terus akhirnya kita setiap Ramadan juga tuh darusan, bertarawih. Abdullah bin Abbas, maka murojaah dengan teman itu paling penting. Beda dengan ketika sendiri, pasti akan merasakan lah. Ketika dewean deres itu mungkin nggak begitu kuat, apal tapi kurang begitu kuat. Tapi berbeda kalau darusan seperti ini, semaan dengan temannya, sering seperti itu, gantian dengan temannya. Maka nanti dibiasakan, ketemu konco jangan cungan-cungan, aku semak, gantian engkau tak semak, dan seterusnya. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah adalah orang paling pemurah, dan puncak kemurahan beliau pada bulan Ramadan ketika ia ditemui oleh malaikat Jibril. Ia ditemui oleh malaikat Jibril setiap malam. Jibril membacakan Al-Quran kepadanya. Nah, dan ketika Rasulullah ditemui oleh Jibril itu, beliau sangat pemurah sekali. Para sahabat senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Cara gampangannya setoran atau sorokan, ya, nyetor ke bacaannya. Benar po salah bacaan saya seperti ini. Maka tidak ada dalam kamus orang mengaji itu kok wis ora perlu meguru kepada siapapun. Wis pokoknya saya punya Qur'annya, saya cukup mendengarkan dari video, lihat di YouTube, atau mungkin pakai Al-Quran yang kalau disentuh dengan pensil ada yang bunyi itu kayak harganya berapa juta itu, dipencet tek, didemak terus bisa muni dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Kepengen yang maca siapa, yang baca siapa? Saya Sudes, suaranya saya Sudes. Pengen yang baca saya siapa? Bandar Barila, siapa namanya? Lupa ya. Yang lainnya lagi saya Misari Al-Afasi, tinggal pencet. Pengen suaranya Husnul, kok Ranon? Ya karena memang tidak ada nama Mas Husnul di situ ya. Ya tidak bisa seperti itu, nggak bisa. Orang mengaji itu harus ya, Rasulullah saja ya seperti itu. Rasulullah kepada malaikat Jibril juga diperdengarkan. Begitu juga para sahabat memperdengarkannya kepada Rasulullah. Termasuk tulisannya disodorkan kepada Rasulullah, hafalannya juga disetorkan kepada Rasulullah untuk ditasih, dibetulkan. Nah, tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu mushaf. Pada masa Nabi tidak dalam satu mushaf. Bisa jadi satu ayat ada pada seseorang, belum tentu dimiliki oleh orang lain. Mas Husnul dua ayat ke pertama, ternyata ayat kedua Mas Husnul nggak punya. Yang punya adalah Nasafi. Begitu seterusnya yang lain-lain. Para ulama telah menyampaikan bahwa segolongan dari mereka siapa? Para sahabat. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud telah menghafalkan seluruh isi Al-Quran pada masa Rasulullah. Mereka menyebutkan pula bahwa Zaid
bin Thabit adalah orang yang terakhir kali membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Orang yang terakhir kali setoran membacakan Al-Quran di hadapan Nabi adalah Zaid bin Thabit. Ini orang yang cerdas dalam hal menulis, piawai dalam beragam bahasa. Itu juga Zaid bin Thabit. So bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, nulis juga pinter. Zaid bin Thabit. Ada dua nama Zaid yang terkenal pada masa itu. Pertama Zaid bin Thabit, kedua Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Rasulullah berpulang ke rahmatullah di saat Al-Quran telah dihafal dan tertulis dalam beberapa bentuk naskah yang belum terkumpul. Jadi ketika beliau wafat, Al-Quran belum terkumpul jadi satu, ya masih ada di Masusnul, di sini, tapi terpisah-pisah. Ayat-ayat dalam surat-surat terpisahkan, tetapi Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf lengkap. Dikarenakan bila wahyu turun lagi, kenapa kok belum lengkap di dalam satu mushaf? Nah, dikarenakan bila wahyu turun lagi segera dihafal oleh para qurra atau para penghafal Al-Quran dan ditulis oleh para penulis. Tetapi pada saat itu belum diperlukan membukukannya dalam satu mushaf. Mengapa? Ya sebab Nabi masih selalu menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Nek wis dibukukan kan berarti wis rampung lah, padahal kan belum rampung. Ya, nunggu rampung contoh. Nah, maka pada masa Nabi tidak ada dalam satu mushaf seperti sekarang ini di dalam satu jilidan. Barulah setelah masa Rasulullah meninggal masuk ke periode berikutnya, nah nanti mulai ada pengumpulan. Bagaimana ceritanya? Nah, kita lihat di periode yang kedua, yaitu periode Abu Bakar. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi namanya perang Yamamah. Perang dalam rangka menumpas nabi palsu. Itu perang Yamamah. Namanya siapa dulu yang terkenal nabi palsu? Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Nah, dalam perang ini, perang Yamamah ini mengakibatkan banyak sekali para qurra, para pembaca Al-Quran, para huffaz, para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu terbunuh syahid, wafat kurang lebih sampai 70 orang. 70 orang yang hafal Al-Quran meninggal dalam peperangan Yamamah. Nah, akibat peristiwa perang tersebut, kemudian Umar bin Khattab, berarti saat itu sudah jadi khalifah belum Umar bin Khattab? Belum, karena yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang ada pada hafalan para syuhada yang hafidhul Quran tadi. Maka beliau mempunyai ide mengumpulkan Al-Quran yang masih tertulis di batu, di pelepah kurma, tulang belulang, dan beberapa tempat lainnya, berharap dikumpulkan menjadi satu. Mereka khawatir, iya kemarin masih ada banyak para penghafal Al-Quran, jadi tidak khawatir nanti ada bagian-bagian ayat yang hilang. Tetapi kalau 70 orang itu banyak, 70 orang penghafal Al-Quran sudah meninggal, sing hafal padahal itu kan terus piye kita mengeceknya lagi kan susah, karena tidak ada dalam satu mushaf. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan usul kepada sahabat Abu Bakar. Usul Zaid bin Thabit menceritakan dialog yang menggambarkan proses awal pembukuan Al-Quran. Kata Zaid bin Thabit, Abu Bakar telah mengirim berita kepadaku tentang korban perang Ahlul Yamamah. Saat itu Umar bin Khattab berada di sisinya Abu Bakar. Abu Bakar berkata bahwa Umar telah datang kepadaku
Lalu ia berkata, sesungguhnya perang yang dahsyat terjadi di hari Yamamah dan menimpa para qurra atau para huffaz. Dan aku merasa khawatir dengan dahsyatnya peperangan yang dihadapi para qurra, sehingga mereka banyak yang terbunuh di negeri itu. Dengan demikian akan hilanglah sebagian besar Al-Quran. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apa itu yang belum pernah dilakukan Rasulullah? Membukukan Al-Quran. Bagaimana mungkin aku berani melakukan sesuatu padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik. Umar selalu mengulang-ulang kepada Abu Bakar hingga Allah memberikan kelapangan pada hati Abu Bakar tentang perkara itu. Lalu Abu Bakar berpendapat seperti apa yang diusulkan oleh Umar. Zaid bin Thabit melanjutkan kisahnya. Akhirnya Abu Bakar terbuka hatinya, ya wis nek ngono cocok bener. Kalau dia ngenangen, iya nanti kalau meninggal terus bagaimana nanti ada banyak ayat yang hilang nantinya. Akhirnya terbuka dan sepakat dengan pendapat Umar itu. Zaid bin Thabit melanjutkan kisahnya, Abu Bakar telah mengatakan kepadaku, kepada siapa? Zaid bin Thabit, engkau laki-laki yang masih muda dan cerdas. Nah, pujian Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, kami sekali-kali tidak pernah memberikan tuduhan atas dirimu, dan engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah. Artinya setiap tulisan wahyu yang kau tulis itu pasti benar, tidak ada manipulasi, tidak ada karang-karangan, tidak menuduh apapun terhadap dirimu. Saking jujur dan amanahnya Zaid bin Thabit. Engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah sehingga engkau selalu mengikuti Al-Quran. Maka keperintah Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, kumpulkanlah. Demi Allah, seandainya kalian membebaniku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, maka sungguh hal itu tidaklah lebih berat dari apa yang diperintahkan kepadaku mengenai pengumpulan Al-Quran. Aslinya kalau disuruh menulis Al-Quran itu berat. Beratnya kenapa? Ya merasa ini kan zaman Nabi tidak ada. Bagi saya lebih memilih memindahkan gunung daripada harus menulis Al-Quran. Saking berhati-hatinya seperti itu. Lebih baik saya memindahkan gunung daripada harus mengumpulkan ayat Al-Quran. Aku bertanya, Zaid bin Thabit bertanya, bagaimana kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar, Umar, bagaimana jenengan kok bisa melakukan atau mengusulkan agar Al-Quran itu dikumpulkan, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan? Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab bahwa inilah sesuatu yang baik. Alasannya tetap tadi sama, adalah sesuatu yang baik. Umar selalu mengulang-ulang perkataannya sampai Allah akhirnya memberikan kelapangan pada hatiku, yaitu hatinya siapa? Zaid bin Thabit. Seperti yang telah diberikannya kepada Umar dan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar terbuka hatinya, Zaid bin Thabit juga terbuka menerima usulan tersebut. Maka aku mulai menyusun Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, tulang-tulang, dari batu-batu tipis, serta dari hafalan para sahabat. Hingga aku dapatkan akhir surat At-Taubah ada pada diri Khuzaimah Al-Ansori. Hafalan ini, ayat ini tidak aku temukan dari sahabat yang lainnya. Berarti saking angele ngumpulke iki At-Taubah ini masih kurang, ketemu At-Taubah di ayat yang terakhir ini yang punya hafalannya adalah Khuzaimah Al-Ansori. Enggak ada satupun sahabat lain yang menemukan itu.
Bagaimana ayatnya? Itu At-Taubah ayat 128, 129 yang sering dibaca ketika Al-Barzanji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Pernah ya itu ya? Pernah baca ya? Pernah baca belum, Mas? Oh, turun atau berjanji. Yang putri ya sering ya? Ada enggak? Oh, ada enggak dia berjanji? Atau tiba ya? Ya, tiba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bukti ketelitian Zaid bin Thabit. HP itu mana tadi ya? Oh, gitu. Melihat jam. Bukti ketelitian Zaid bin Thabit dan timnya berdampak pada terhentinya proses pengambilan akhir surat At-Taubah. Nah, itu perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi betapa telitinya Zaid bin Thabit bersama tim dalam proses pengambilan surat At-Taubah ini. Karena apa? Tidak bisa dihadirkannya dua orang saksi bahwa akhir surat At-Taubah tersebut ditulis di hadapan Rasulullah kecuali kesaksian Khuzaimah saja. Padahal di antara salah satu syaratnya adalah harus ada saksi. Khuzaimah dan sahabat yang lain setiap mengatakan, saya punya ayat ini, saksimu siapa? Harus ada minimal dua orang saksi, saya ini dan ini. Kamu hafal. Kamu sudah setorkan kepada Rasulullah, sudah saya sampaikan kepada Rasulullah, saya bacakan di hadapan Rasulullah. Saksinya siapa? Sampai sedemikian detailnya ya. Saksinya siapa? Saksinya ini dan ini. Nah, pas sampai di ayat ini, Khuzaimah ditanya, saksimu siapa? Nggak ada. Tapi saya punya, ini benar-benar dari Rasulullah, dua ayat ini. Ditulis di hadapan Rasulullah, nggak ada saksi, kecuali Khuzaimah itu sendiri. Ya, para sahabat tidak berani memasukkan akhir ayat tersebut. Akhirnya kan terus berhenti. Lahiran seiki. Cara dene iki problem ini. Ya, problem karena mau ditulis tapi kok tidak ada saksinya. Sampai akhirnya terbukti bahwa Khuzaimah adalah sahabat yang diberi gelar oleh Rasulullah Dzusyahadatain. Artinya apa Dzusyahadatain? Orang yang memiliki dua saksi, kesaksian. Maksudnya apa? Maksudnya kesaksian satu orang bernama Khuzaimah ini sebanding dengan kesaksian dua orang muslim lain yang adil. Jadi cukup Khuzaimah saja itu sudah cukup, karena Khuzaimah sudah diberi gelar oleh Rasulullah Dzusyahadatain. Barulah setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, mereka yaitu Zaid bin Thabit dan tim penulis mushaf ini memasukkan dua ayat tersebut yang disaksikan Khuzaimah saja. Nah, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Thabit ini tidak berdasarkan hafalan para hufadz saja, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu apa yang tertulis di hadapan Rasulullah. Tulisan Al-Quran tersebut tidak langsung diterima kecuali setelah disaksikan dan dipaparkan di depan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa tulisan tersebut benar-benar tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah. Harus ada saksi, ketat ini nulisnya. Dengan memenuhi syarat pengumpulan Al-Quran sebagai berikut. Syaratnya yang pertama, harus dari orang yang pernah membacakan hafalan Al-Qur'annya di hadapan Nabi. Kalau tidak pernah membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi, tidak boleh. Yang kedua, harus tulisan yang ditulis di hadapan Nabi. Kalau berupa tulisannya di hadapan Nabi.
Yang ketiga, Zaid bin Thabit hanya menerima tulisan atau hafalan yang pernah dibacakan atau ditulis di hadapan Nabi saja. Yang keempat, harus ada 2 saksi bahwa hafalan atau tulisan tersebut benar-benar pernah dibacakan atau ditulis di hadapan Nabi. Kecuali tadi siapa kasusnya yang hanya satu orang saja? Khuzaimah al-Ansori. Karena beliau adalah dzus syahadatain. Nah, yang kelima, Zaid bin Thabit menyusun ayat demi ayat sesuai dengan setoran terakhir Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nah, demikianlah proses pengumpulan dari para sahabat yang telah hafal seluruh ayat Al-Quran, namun mereka tidak hanya berdasarkan pada hafalan saja. Tidak hanya berdasarkan pada hafalan saja, tetapi disertai dengan tulisan dan saksi. Akhirnya selesai tugas pengumpulan Al-Quran pertama yang sangat berat namun sangat mulia. Itu sangat berat sekali, itu harus memastikan valid gitu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, beliau menceritakan Sayyidina Ali pernah mengatakan paling besar-besarnya pahala adalah pahala sahabat Abu Bakar, karena beliau orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Tulisan Al-Quran yang terkumpul ini tetap terjaga bersama Abu Bakar. Kan cuma satu mushaf saja itu dikumpulkan, hanya satu jilid lah gampangannya, satu jilid satu mushaf. Kemudian siapa yang membawa ini? Yaitu Abu Bakar. Sampai kapan? Sampai wafatnya beliau ya. Selama hidupnya Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, berganti khalifah yaitu Umar bin Khattab. Mushaf ini dibawa oleh khalifah Umar bin Khattab. Ya hanya satu itu. Kemudian setelah itu ketika khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia, mushaf berpindah tangan dibawa oleh Ummul Mukminin, istri Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab. Putrinya Umar bin Khattab namanya siapa? Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah itu istri Rasulullah, putrinya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah. Jadi Umar bin Khattab itu mertuanya Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah. Mengapa yang bawa Hafsah binti Umar? Karena memang wasiatnya sahabat Umar bin Khattab adalah seperti itu. Nanti kalau aku wafat, aku meninggal, mushaf itu biar dibawa, disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Itu kita mempelajari 2 periode dulu. Periode ketiga dan keempat kita lanjutkan besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.